Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama kami, saya Wahid, salah saya Todul Wahid, bersama dengan di samping kanan saya ini Pak Bate. Kalau kami berdua ini seorang petani alami yang melakukan kegiatan pertanian alami kurang lebih dari 10 tahun berjalan. Nah, dimulai dari tahun 2011. Nah, kali ini saya mau mempertegas bahwa penting untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi pengetahuan atau sistem bertani yang tidak menggunakan input produksi dari pabrikan. Nah, untuk kali ini kami berdua akan memperhatikan bagaimana dengan menggunakan bahan dan alat yang sangat sederhana ini. Di sini ada alatnya, ada timbangan, ada selotip, ada pisau, ada gunting, ada kertas, ada toples seperti ini. Adapun bahannya yang kami siapkan itu rebung bambu. Kalium. Ya, yang unsurnya adalah kalium. Unsurnya atau pengganti dari, kalau di pupuk konvensional itu lebih dikenal dengan pupuk KCL atau pupuk yang warnanya biasanya agak kemerah-merahan seperti itu. Nah, dengan menggunakan ini kami meyakini bahwa untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman kami, entah di sawah entah di ladang, itu kami menggunakan unsur ini. Unsur kaliumnya itu sumbernya dari rebung bambu, dengan mencampur bahannya dengan gula merah seperti ini. Gula merahnya ini dari enau atau dari pohon aren sumbernya, yang betul-betul dihasilkan atau diproses secara alami seperti itu. Nah, proses pembuatannya, jadi caranya sebelum saya melanjutkan untuk proses pembuatan, sebenarnya masih banyak bahan lain selain dari rebung. Karena ini kan musiman ini rebung. Jadi selain dari rebung bisa didapatkan dari bonggol pisang atau anak pisang, bisa didapatkan dari pakis, bisa didapatkan dari kangkung, dan seluruh tanaman yang proses pertumbuhannya itu lebih cepat. Itu unsurnya adalah unsur kalium atau pengganti dari pupuk KCL yang ada di pasaran atau di pertanian konvensional seperti itu. Nah, kita langsung saja. Jadi ini adalah rebung yang sudah diiris-iris seperti ini modelnya. Kalau ini yang masih utuh, yang baru dikupas kulitnya seperti ini. Nah, seterusnya itu kita timbang. Nah, dalam proses penimbangan kita harus pastikan kalau misalnya rebungnya ini 5 ons atau setengah kilogram, itu perbandingan gula merahnya juga gula merah yang seperti ini ya, yang maksudnya ini kan caranya itu dihaluskan lagi dengan pola seperti ini, tapi karena bahannya sudah disiapkan, ini sudah ada yang sudah dihaluskan, tinggal kita mencampurnya seperti itu. Nah, berarti jarum timbangan ini akan menunjukkan di posisi 1 atau 10 ons. Bagaimana Pak Bate? Belum? Belum. Masih butuh 1 ons, 1,5 ons. Oke, pas ya? Pas. Nah, caranya setelah ditimbang dipastikan misalnya beratnya yang sama dengan perbandingan 1:1. Jadi sederhananya itu kalau misalnya 1 kilogram rebung bambu yang sudah dihaluskan atau bahan lain yang sudah dihaluskan seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kangkung, misalnya bonggol pisang, misalnya pakis, apapun tanaman yang proses pertumbuhannya itu lebih cepat, itu kalau beratnya 1 kilogram dicampur juga ditambahkan juga dengan gula merah 1 kilogram. Baru proses pembuatannya seperti ini. Bahan ini dicampur menjadi satu, lalu diaduk, diperas atau diremas. Beda lagi kalau diperas. Diremas begini, bisa menggunakan 2 tangan.
Jadi dalam proses pencampuran ini tidak ada sama sekali air, tidak menggunakan air tawar atau air apapun. Nanti cairan ini dihasilkan dari cairan yang terkandung di dalam bambu tersebut, dalam rebung bambu tersebut dengan gula merah. Gula merah kan kalau sudah dihaluskan begini baru dimasak akan mencair dengan sendirinya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup dengan seperti ini bentuknya antara gula merah dengan rebung tersebut yang sudah diiris-iris tadi. Setelah itu, karena ada toples yang disiapkan, kita masukkan dalam toples. Tujuan untuk proses fermentasi. Seperti itu. Nah, ini. Nah, oke. Itu ada kertas. Ini dipastikan dulu supaya tetap rapi kelihatan, tetap bersih di luarnya. Itu kita tutup pakai kertas. Nah, sebenarnya bisa menggunakan karet gelang, tapi karena kali ini tidak ada karet gelang, kita menggunakan selotip saja. Namanya lakban. Tujuannya untuk merekatkan kertas ini. Kita coba teh. Oke, baru dirapikan. Nah, fermentasi ini membutuhkan waktu selama 7 hari. 7 hari baru bisa diaplikasikan atau bisa digunakan di lahan kita, misalnya di lahan sawah, entah di ladang, misalnya untuk tanaman horti ataupun tanaman perkebunan, entah cengkeh, entah karet, apa segala macam. Karena kita tahu bersama bahwa unsur kalium itu kan adalah salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, zat untuk memperkuat akar tanaman dan memperbesar batang. Nah, ini tujuannya, yang unsur kalium itu. Jadi memperkuat akar dan membesarkan tanaman, membesarkan batang pada tanaman tersebut. Itu salah satu fungsinya, fungsi utama dari unsur kalium tersebut. Nah, dalam proses penyimpanannya ini pada waktu fermentasi itu dipastikan tidak bisa terkena sinar matahari langsung, atau ketika misalnya ada yang orang merokok apa segala macam di dekatnya, itu sebisa mungkin diberikan kode bahwa kita tidak bisa merokok dalam proses pembuatan maupun dalam proses fermentasi atau proses sekaligus proses pengaplikasian. Karena kita pahami bersama bahwa di dalamnya ini kan mikroorganisme yang akan berkembang biak. Jadi mikroorganisme itu kan sangat sensitif. Kalau yang biasanya doyan pakai parfum, sebisa mungkin jangan pakai parfum dulu, karena dalam proses ini itu sangat sensitif. Maksudnya mikroorganismenya sangat sensitif. Nah, kita akan tunggu sesi berikutnya, sesi selanjutnya, bagaimana proses aplikasi dosisnya di lahan, entah itu tanaman horti, tanaman padi, atau tanaman keras, seperti itu. Nah, terima kasih. Kami berdua mengucapkan bahwa pengetahuan ini atau pengalaman ini
saya berbagi utamanya untuk seluruh petani yang bisa menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.